rekan mahasiswa semua, di video kali ini kita akan memasuki bab baru dari mata kuliah perancangan alat 1, yaitu External Pressure Vessel. Jadi, kalau di pertemuan yang lalu, kalian itu merancang suatu bejana atau menentukan dimensi bejananya berdasarkan internal pressure. Apa itu internal pressure dan apa itu external pressure sudah pernah saya singgung ya di bab pertama, jadi silakan dibuka kembali. Jadi dalam bab ini kita nanti akan menentukan dimensi dari vessel berdasarkan external pressure atau biasanya disebut sebagai bejana vakum. Oke, external pressure itu adalah suatu bejana yang mana tekanan di dalam bejananya lebih rendah dibanding tekanan di luar bejana. Jadi kalau ada bejana ya seperti ini, P1 itu adalah tekanan di dalam bejananya, tekanan operasi bejana, dan P2 itu adalah tekanan di luar bejana atau tekanan lingkungan. Maka external pressure itu P1-nya lebih rendah dari P2. Tekanan di dalam bejana lebih rendah daripada tekanan di luar bejana atau tekanan lingkungan. Makanya kita sebut sebagai bejana vakum. Nah, kalau bejana saya bagi menjadi dua macam, di sini ada bejana tanpa jaket, di dalamnya ada koil ya. Kemudian yang B itu adalah bejana dengan jaket ya. A bejana dengan koil pemanas, maka nanti PI-nya akan lebih kecil dari PO aksen. PI adalah tekanan di dalam bejana, jadi P1 itu sama dengan PI, sama-sama tekanan di dalam bejana. P2 itu adalah sama dengan PO aksen, tekanan udara luar, berarti tekanan lingkungan di luar bejana. Sedangkan nanti ada simbol PO, yaitu tekanan di dalam jaketnya. Kita akan bahas dulu bejana A, yaitu bejana dengan koil pemanas tanpa jaket. Maka nanti tekanan di dalam bejana yang punya simbol PI di sini akan lebih kecil dari PO aksen atau tekanan udara luar, tekanan di luar bejana. Nah, sama halnya dengan bejana yang berjaket, ya, karena ada jaketnya, maka di sini ada 3 tekanan. Oke, ada PI, ada PO, yaitu tekanan di dalam jaketnya, ada PO aksen, yaitu tekanan luar, udara luar. Maka kalau bejana dengan jaket pemanas, PI-nya harus lebih kecil dari PO aksen, tekanan di dalam bejana lebih kecil dari tekanan luar, PI-nya juga harus lebih kecil dari PO atau tekanan di dalam jaket. Jadi PI lebih kecil dari PO, lebih kecil dari PO aksen. Urutannya seperti itu ya. Sehingga di sini PO akan lebih besar dari PI, PO aksen juga akan lebih besar dari PI. Itu adalah untuk bejana dengan jaket. Ada 3 tekanan. Tekanan di dalam bejana, tekanan di dalam jaket, dan juga tekanan di luar bejana atau tekanan udara luar. Nah, dalam penentuan dimensi bejana bertekanan luar atau external pressure atau bejana vakum, yang pertama harus kita tentukan dulu adalah L kritis. L itu adalah panjang. Jadi L kritis di sini penentuannya tergantung dari bentuk dan jenis bejananya. Yang pertama, kalau ada bejana dengan tutup atas dan bawahnya adalah konikel, maka L-nya akan sama dengan LS atau tinggi silinder. Ya, maka kamu harus cari dulu tinggi silindernya berapa, pakai internal vakum seperti kemarin. Kemudian L-nya, L bejana eksternalnya atau bejana bertekanan luarnya akan sama dengan LS. Kemudian ada bejana B, tutup bawahnya itu adalah konikel, tutup atasnya adalah tutup lengkung.
Jadi bisa tori, bisa elip, bisa spherical, bisa standar disk. Pokoknya tutup yang melengkung. Maka L-nya di sini ditentukan dari LS ditambah HA ditambah SF dibagi 3. Di mana LS di sini adalah tinggi silinder, HA adalah tinggi tutup atas, sedangkan SF adalah straight flank, satuannya inci. Jadi kalau tutup lengkung, sebelum dia melengkung, ini ada garis lurusnya dulu. Jadi lurus dulu, baru melengkung. Nah, baru dia nyambung dengan silinder. Ini ya. Nah, lurusannya ini sebelum melengkung, kita sebut sebagai SF atau straight flank. Nilai SF untuk standar disk, kamu bisa cek di tabel 5.6. Ya, di sini kamu bisa mendapatkan nilai SF dari ketebalan yang didapatkan. Kalau di internal pressure misalnya kamu punya tebal silinder, nah dari tebal silinder tersebut kamu bisa mengetahui berapa SF-nya atau straight flank-nya. Kemudian nilai SF yang kamu dapatkan kamu masukkan untuk mencari L besar, yaitu LS ditambah HA ditambah SF dibagi 3. Jadi biasanya nanti soalnya akan seperti ini. Bejana akan dioperasikan dengan internal pressure, kemudian suatu saat gitu tiba-tiba bejananya diubah ke external pressure. Nah, kamu diminta mendesain bejana tersebut. Maka kamu hitung dulu dimensi internal pressure-nya. Jadi kamu bisa dapat DI, bisa dapat LS, HA, dan juga TS ya. Dari data-data tersebut bisa kamu gunakan untuk menentukan dimensi external pressure-nya. Itu tadi adalah 2 contoh bejana. Kita akan lanjut ke contoh bejana yang lain. Nah, kalau yang bejana C itu berarti atas bawah, tutupnya adalah tutup lengkung, bisa tori spherical, bisa elip, bisa hemi, bisa standar disk ya. Maka penentuan L-nya adalah LS ditambah 2 dikali HA plus SF dibagi 3. Kemudian untuk bejana D, di sini tutup bawahnya konikel, tutup atasnya adalah tutup lengkung, tapi di bejana D ini ada sabuknya. Jadi bejananya diberi sabuk. Maka penentuan L-nya adalah total tinggi L1 dan L2. L2 itu berarti dari jarak sabuk ke bagian perbatasan silinder dan tutup bawah. Kalau L1 berarti antara sabuk ke bagian batasan silinder dan tutup atas untuk mendapatkan L-nya. Di sini posisi sabuknya tidak harus selalu di tengah ya. Jadi pokoknya kalau ada sabuk, penentuan L-nya demikian. L1 ditambah dengan L2. Nah, di contoh bejana terakhir, jenis terakhir, ini ada sebuah bejana yang dilengkapi dengan jaket. Maka L-nya adalah LLS. Tinggi liquid di dalam silinder. Sehingga kalau bejanamu ada jaketnya, untuk penentuan L kritisnya, kamu harus mengetahui ketinggian air di silindernya berapa. Karena L kritis sama dengan LLS atau ketinggian air di dalam silinder. Setelah kamu mengetahui L kritisnya, maka kita akan lanjut ke step yang kedua, yaitu penentuan TS untuk bejana vakum atau external pressure. Caranya kita tidak lagi menggunakan PI DI dibagi 2 FE 0,6 PI plus C, tapi kita gunakan trial and error. Sehingga
Step perhitungan tebal silinder. Yang pertama, hitunglah P teoritis. P teoritis bisa dicari dengan cara tekanan udara luar dikurangi tekanan di dalam bejana. Kemudian, tebaklah nilai TS bebas. Kamu bisa pakai 3/16, bisa pakai 6/16, bisa pakai 7/16, dan lain sebagainya. Di sini saya beri catatan, gunakanlah ukuran standar, jangan pakai koma-koma. Setelah menebak TS, hitunglah L per DO-nya. Berarti DO itu kan punya rumus, ya. DO itu bisa dicari dari DI ditambah 2TS. Nih ya. L-nya di sini adalah L kritis yang sudah kamu tentukan di step 1. TS-nya di sini adalah TS tebak yang kamu sudah tentukan di step yang kedua. DI-nya bisa dari soal atau bisa dari internal pressure, seperti contoh yang saya sebutkan tadi. Carilah L per DO-nya, kemudian carilah DO per TS-nya. Pakai rumus yang ada di step nomor 4. DI plus 2TS dibagi TS. TS-nya di sini sama, pakai TS tebak di nomor 2. Setelah kamu dapat L per DO, dapat DO per TS, gunakanlah kedua data tersebut untuk menentukan nilai B. Caranya adalah kamu harus baca grafik 8.8 di Brownell. Buka buku Brownell, carilah grafik 8.8. Nanti cara membaca grafiknya juga akan saya sertakan di video ini. Saya lanjut dulu ya. Ketika kamu sudah dapat nilai B, kamu harus menghitung P allowable, P yang diizinkan. Caranya adalah B yang kamu dapatkan dibagi DO per TS. DO per TS-nya dari step 4 sudah kamu hitung, nggak perlu kamu hitung lagi. Setelah mendapatkan P allowable, kamu cek terlebih dahulu. Jika P allowable-nya lebih besar dari P teoritis, maka kamu akan menghitung delta P. Nanti delta P itu satuannya adalah persen. Nih, karena dikali 100%. Jika P allowable-mu kurang dari P teoritis, maka kamu harus mengulangi step 2. Caranya adalah dengan mengganti nilai tebakan TS. Kalau tadi kamu 3/16, ternyata P allowable-nya lebih kecil dari teoritis, ya kamu harus ganti. Misal kamu ganti ke 5/16. Oke? Kalau lebih besar, berarti kamu ngitung delta P. Delta P-nya bisa dicari dari P allowable dikurangi P teoritis dibagi P teoritis dikali 100%. Kita akan lanjut ke step nomor 8. Tadi kan kamu sudah menghitung delta P ya, jika P allowable lebih besar dari P teoritis. Nah, kalau delta P yang kamu hasilkan dalam range 10% sampai 20%, ini, maka nilai tebakan TS-mu sudah sesuai atau dapat digunakan, sehingga kamu nggak perlu ngulang nebak TS. Tapi kalau delta P-mu tidak dalam range ini, misalnya delta P-mu adalah 5% atau delta P-mu adalah 35%, maka kamu harus ngulang dari step 2, ganti tebakan TS. Misal, delta P-mu adalah 18%, berarti TS-mu sudah sesuai ya. Jika sudah didapatkan TS yang sesuai, baru kamu cari DO standar, cari DI baru. Sama seperti internal pressure. Rumusnya juga sama. DO sama dengan DI plus 2TS. Lalu jangan lupa distandarkan, wajib.
Jadi nanti kamu punya dua nilai DO. DO hitung dan juga DO standar. Ketemu DO standar, carilah DI baru. DI barunya dicari dengan cara DO dikurangi 2TS. DO di sini adalah DO standar. Jangan sampai lupa. Nah, setelah kamu dapat TS atau tebal silinder, kita akan mencari tebal tutupnya. Sama seperti TS, tebal tutupnya juga dilakukan dengan trial and error. Step perhitungannya akan dibagi menjadi dua. Jadi di sini ada step perhitungan tebal tutup yang melengkung. Jadi ada toris, peri, elips, standardis. Pokoknya tutupnya yang melengkung, kamu pakai step 1 ini. Hitung P teoritis sama seperti TS ya. Kalau di TS sudah dilakukan perhitungan, ya ini tinggal kamu copy paste saja hasilnya. Yang kedua, kamu harus menentukan nilai R. Jadi nanti di soal bisa diketahui R-nya itu sama dengan DI. DI-nya di sini adalah DI baru, ya, DI baru yang kamu dapatkan dari step yang kedua. Atau R itu bisa DI dikurangi 6 inci. Jadi satuannya R adalah inci. Nanti tinggal dilihat di soal, diketahuinya seperti apa. Setelah dapat R, kamu tebak nilai TH. Sama seperti ketika menebak nilai TS. Bisa pakai 3/16, bisa pakai 4/16, dan lain sebagainya. Saran saya adalah coba tebakan pertama samakan dengan nilai TS. Jadi kalau nilai TS-mu di sini ya dapatnya 7/16, maka tebakan tutup atas atau tutup bawah yang bentuknya melengkung gunakan juga 7/16. Nah, setelah nebak TH, carilah R/100 TH. R-nya dari step 2, TH-nya dari step 3. Kemudian, dari R/100 TH tadi, kamu gunakan untuk membaca nilai B di grafik 8.8. Kalau tadi di TS, penentuan nilai B-nya menggunakan data L per DO dan juga DO per TS. Kalau tutup yang melengkung, kamu hanya mencari R/100 TH saja untuk membaca nilai B. Jika nilai B sudah didapatkan, hitunglah P allowable. Caranya adalah B dibagi 100 dikali R/100 TH. Sama seperti step sebelumnya di tebal silinder, kalau P allowable-mu lebih besar dari P teoritis, kamu menghitung delta P, rumusnya sama. Tapi kalau P allowable-mu kurang dari P teoritis, kamu harus ngulang step tebakan. Jadi tebak ulang tebal tutupnya. Oke? Nah, kalau delta P-mu antara 10-20%, berarti TH-mu sudah sesuai, dapat digunakan. Tapi kalau tidak dalam range 10-20%, kamu harus melakukan tebak ulang untuk TH-nya. Sama seperti TS tadi ya. Itu tadi adalah 8 step dalam penentuan tebal tutup yang melengkung. Jadi kalau bejanamu bentuk tutup bawah dan atasnya itu sama-sama tutup lengkung, maka cari satu kali saja. Tapi misalnya tutup bawahnya adalah conical, tutup atasnya adalah standar disk. Nah, yang standar disk kamu pakai cara yang tadi. Untuk yang conical kamu pakai cara berikut ini. Cara conical itu mirip sekali dengan TS. Ya, yang pertama cari P teoritis yaitu P2 dikurangi P1, lalu kamu diminta menghitung L. L-nya di sini khusus untuk conical dicari dengan cara menghitung HB, yaitu setengah DI dibagi tan setengah alfa.
DI-nya adalah gunakan DI baru pada saat penentuan TS vakum. Ya, pakai DI baru yang di step yang kedua tadi. Kemudian, setelah dapat L, kamu tebak nilai TH-nya. Pakailah ukuran standar. Kemudian, hitung L per DO, L-nya pakai HB, TH-nya pakai tebakan yang tadi. Mirip ya dengan TS. Kemudian kamu cari DO per TH-nya, cari nilai B dengan baca grafik 8.8, kemudian cari P allowable, rumusnya adalah B dibagi DO per TH. Jika P allowable-ku lebih besar dari P teoritis, kamu menghitung delta P. Kalau P allowable-nya kurang, lebih kecil dari P teoritis, maka kamu ganti tebakan TH. Kalau misalnya P allowable-mu lebih besar dari P teoritis, kamu kan menghitung delta P. Nah, jika delta P-mu dalam range 10-20%, berarti TH-mu sudah sesuai, maka TH untuk atau tebal tutup untuk konikelnya sudah kamu dapatkan. Kalau nggak dalam range 10-20%, berarti kamu harus ganti tebakan nilai tebal tutupnya. Nah, berikut ini saya lampirkan cara membaca grafik 8.8. Ada di halaman 147 untuk mendapatkan nilai B. Nilai B di sini digunakan untuk menentukan TS dan juga tebal tutup ya, baik itu tebal tutup melengkung atau konikel. Kita lihat dulu, di sini sumbu Y-nya itu ada dua, ada di kiri dan juga ada di bagian kanan. Untuk yang bagian kiri, ini sumbu Y-nya mewakili L per DO dan juga R per 100 TH. Ya, lalu di dalam grafik itu ada spear line. Ini yang putus-putus ini garisnya putus-putus ya. Nanti kamu bisa cek di bukumu ada garis putus-putus, lalu ada tulisan spear line. Nanti gunanya untuk apa akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Lalu ada garis lengkung. Nah, ini garis yang melengkung ini. Ya, sampai atas ini. Itu adalah DO per T. Jadi bisa digunakan untuk DO per TS atau untuk DO per TH. Lalu kemudian di sini ada suhu operasi. Ada 300 Fahrenheit, 500, 700, 800, dan 900. Dan terakhir, di sumbu Y yang paling kanan, ini adalah nilai B yang kamu cari. Kemudian, bagaimanakah cara menentukan nilai B-nya? Kita akan mulai menentukan nilai B untuk TS. Data yang diperlukan atau yang digunakan, yang pertama adalah suhu operasi. Satuannya harus dalam Fahrenheit, maka kalau di soal suhu operasimu adalah derajat Celcius, harus kamu ubah terlebih dahulu. Kemudian data berikutnya yang harus kamu dapatkan adalah L per DO dan DO per TS. Misalnya, suhu kita adalah 500 derajat Fahrenheit, L per DO-nya adalah 3, dan DO per TS-nya adalah 40. Jangan lupa bahwa L per DO-nya ada di sumbu Y paling kiri, DO per TS-nya ada di garis lengkung. Maka untuk mendapatkan nilai B, kamu cari L per DO. Punya kita 3, ini ya L per DO 3. Buatlah garis sampai menabrak garis DO per TS. DO per TS-mu itu adalah 40. Ini ya garisnya. Ini adalah DO per TS 40. Jadi kamu bikin garis horizontal ke kanan sampai ketemu garis DO per TS-mu, yaitu 40. Kemudian dari titik pertemuan ini, buatlah garis vertikal
menuju garis suhu yang diketahui. Nah, di sini kan ada suhu, ini adalah garisnya. Ya, sebentar saya hapus terlebih dahulu. Nah, buat garis vertikal sampai ke garis suhu, yang ini ya berarti pertemuan garis vertikal dan suhu tadi, kamu tarik ke kanan untuk membaca nilai B-mu. Sehingga di sini B yang didapatkan adalah 900. Itu adalah untuk penentuan TS. Penentuan B untuk nilai TS. Berikutnya, kalau B untuk TH, khusus untuk tutup lengkung, tori, spheri, elips, standardis, hemispherical, dan lain sebagainya, data yang digunakan suhu dan juga R per 100 TH yang sudah kamu hitung tadi. Misalnya suhunya 500 derajat Fahrenheit, R per 100 TH-nya adalah 1,6 ya. R per 100 TH-nya itu ada di sumbu Y bagian kiri. Caranya adalah cari di sumbu bagian kiri 1,6. Ini ya, ini adalah 1,6. Tarik garis horizontal sampai ke spear line. Ini ya, spear line yang putus-putus tadi. Dari pertemuan garis horizontal dan spear line, buatlah garis vertikal ke arah suhu. Dari garis pertemuan vertikal dan suhu, tarik ke kanan untuk membaca nilai B. Sehingga nilai B yang kamu dapatkan adalah 7.900 sampai 8.000. Itu penentuan nilai B untuk tutup lengkung. Nah, kalau tutupnya konis bagaimana? Caranya sama ketika mencari B untuk TS. Data yang digunakan ada suhu, L per DO, dan DO per TH. Di sini saya kasih pemisalan, T-nya 500, L per DO-nya 3, dan DO per TH-nya 40. Sama, L per DO-nya ada di sumbu Y bagian kiri. DO per TH-nya ada di garis lengkung yang saya beri kotak berwarna hijau. Ini juga DO per TH ya, yang melengkung-melengkung ini. Sama semua. Kemudian kamu cari L per DO-nya 3. Nah, di sini L per DO-nya 3. Tarik garis horizontal sampai ke garis DO per TH 40. Sama seperti TS tadi. Dari titik pertemuan, tarik vertikal garis menuju garis suhu, lalu seret ke kanan untuk membaca nilai B-nya. Sehingga B yang didapatkan adalah 9.000. Nah, ini ada satu latihan soal yang harus kamu kerjakan. Di sini diketahui kondisi operasinya, P1-nya minus 14 PSIG, P2-nya 0 PSIG, suhunya adalah 700 derajat Fahrenheit. Kemudian sudah diketahui DI-nya adalah 14 feet, lalu L-nya adalah 21 feet, dan alfanya adalah 90 derajat. Ditanyakan TS, THA, dan juga THB. SF-nya, nah ini saya tambahkan, SF-nya bisa kamu anggap 2 inci. Nanti step yang pertama adalah kamu harus mencari L kritisnya dulu, baru mencari TS, dan mencari tebal tutupnya.